fenomena antara mertua dengan menantu ini kalau tidak dikelola dengan baik itu juga rawan konflik. Mau cocok terus ya? Gak mungkin lah. Itu proses pencocokan itu kan berproses, gak ujuk-ujuk. Itu yang pertama ya. Walaupun tadi sebeda-bedanya laki-laki dan perempuan pasti ada persamaannya. Ya. Kelihatannya sama pun pasti ada bedanya. Ya. Dan nggak mungkin yang namanya tinggal kita mau mendiskusikannya apa? Lebih banyak memperbanyak persamaan atau lebih banyak mendiskusikan tentang perbedaan. Kalau semakin banyak perbedaan yang kita bahas, ya nggak akan selesai-selesai. Ya. Tapi kalau kita coba perbaiki bareng-bareng, ya kan, persamaannya lebih banyak kita diskusikan, kita omongkan, ya. Kemudian perbedaan sedikit-sedikit kita maklumi dalam satu waktu tertentu. Ya, kalaupun marah dalam satu waktu tertentu itu ya wajar saja. Ya. Normal manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, penyebab terjadinya perpisahan itu apa? Campur tangan keluarga. Nah ini banyak sekali hal ini. Baik itu fenomena antara mertua dengan menantu ini kalau tidak dikelola dengan baik itu juga rawan konflik. Kalau orang tidak memahami mana-mana porsinya, mana-mana dia harus memperbaiki hubungan, ya, pasangannya juga harus saling mendukung, bukan kemudian memaklumi karena nyatane ibuku bapakku mangko kuwi malah mulai beli kayak gitu sehingga sang wanita akhirnya semakin menjadi. Maka konsepnya adalah ya kita harus memahami betul bagaimana keluarga kita, keluarga besar. Yang selanjutnya adalah terkait dengan sifat buruk seorang suami. Ini juga harus kita kenali, ya. Karena watak, nah, kalau orang Jawa itu kan karang nyatane watak ora iso dirubah. Ya padahal bisa saja. Buktinya apa? Ya tadi coba saja pasangannya jenengan pindah ke suatu daerah yang lain. Jadi dia tadinya nggak rajin, tapi karena lingkungannya memaksa rajin, dia akhirnya rajin. Jadi yang ngomong watak orang iso diowahi itu karena dia tidak berubah dari lokasi itu. Tidak ada sistem yang memaksa. Tanya itu orang pondok, ya. Orang pondok, di pondok itu dipaksa untuk misalkan perubahan tidak boleh marah di sana, kalau marah dihukum misalkan. Ya orang akan cenderung menjadi lebih baik. Tidak boleh teriak-teriak, walaupun tadinya teriak-teriak, ya, dan sebagainya. Karena gini ya, ada dua macam, ya, sifat itu ada dua macam, yaitu sifat yang bisa kita terima dengan sabar, ya, masih bisa dirubah, ya, dan sifat yang tidak dapat dirubah. Contoh ya, sifat yang harus disikapi dengan sabar antara lain adalah kemiskinan, ya. Ya kan bisa, kita kan nggak tahu takdirnya nanti kita itu miskin terus atau kaya terus, ya, kaya terus atau tadinya miskin jadi kaya. Terus yang kedua, sifat keras kepala, domongnya angel. Domongnya angel itu bisa berubah. Tinggal kita kapan ngekliknya seorang suami itu kemudian berubah. Ada orang yang tadinya orang bahas sholat, ngaji orang tertarik. Tapi begitu kemudian duwe putu, ya, sing ngejak sholat simbahe malah putune. Nah simbahe terus berubah gara-gara itu, ya. Gara-gara putune ngejak ngaji, ya, simbahe mikir moso yo, ya, putune aku ngejak aku ngaji, pernah kok ora terusan
manut ya kan, karena orang tua itu kan katanya anak karo putu luwih milih putu katanya begitu. Ya. Itu kenyataan. Maka sifat-sifat tadi itu temperamental. Ya mungkin tadinya gampang marah, tapi wis ngerti ono putune, ono mantune isin, ya kan? Ora meh nesu. Nah, mantune sineng kono ora nesu, ya kan? Putune sineng kono ora nesu. Artinya kan dia bisa berubah. Gak asal, ya. Tadinya mau marah begitu ono putune gitu. Ayo orang situ kan gitu. Itu nyata. Adapun apa namanya? Terus yang selanjutnya adalah sifat suami yang tidak perhatian. Ini juga sifat yang sudah dirubah. Dan kita harus tahu tidak perhatian itu sama tidak maksudnya dengan yang kita maksud gitu loh. Jangan-jangan menurut suami aku wis kurang opo ya kan? Kurang opo karo sampean. Suami itu ternyata sudah, menurut suami dia itu sudah memperhatikan. Tapi ternyata menurut istri itu belum memperhatikan. Maka sifat ini harus dirubah. Dirubah terkait dengan kesepakatan. Apakah yang dimaksud dengan memberikan perhatian kepada pasangan. Itu harus ya. Jangan sampai tiwasan suaminya itu sudah sedemikian rupa untuk memperhatikan pasangan, ternyata istrinya menganggap tidak memberikan perhatian kepada pasangan. Ya, karena istrinya terlalu sering nonton drama Korea ya kan. Artinya perhatian suami ya, gawa ke bareng, melu asah ya kan, tekan ubah-ubah, tetap orang dianggap sebagai bentuk perhatian. Karena perhatiannya itu paling orang nokoke kembang, nokoke coklat ya, dan sebagainya, mengucapkan sayang-sayang setiap pagi dan petang ya kan.